Donasi dakwah multimedia Nidaus Salam. Berikan donasi terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Telah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya berkaitan dengan daftar orang-orang yang bisa mendapatkan warisan atau namanya al-warithun, orang-orang yang menjadi ahli waris. Dan telah kita sebutkan daftar ahli waris dari kalangan laki-laki ada 15 orang dan daftar ahli waris dari kalangan perempuan ada 10 orang. 15 orang itu saya ingatkan kembali, kita ulang kembali. Yang pertama al-ibnu, anak. Kemudian yang kedua ibnul ibni wa insafulah, anak laki-laki dari anaknya laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kemudian yang ketiga al-ab, bapak. Kemudian yang keempat al-jad min kibalil ab, kakek dari sisi bapak, yaitu kakek dari bapaknya bapak kita, atau buyut dari jalur bapak, yaitu bapaknya bapak kita. Kemudian yang kelima al-akh syakik, saudara kandung. Kemudian yang keenam al-akh lil ab, saudara sebapak. Kemudian yang ketujuh al-akh lil saudara seibu. Kemudian yang delapan ibnul akh syakik, anak dari saudara kandung, yaitu berarti keponakan, tapi keponakan dari saudara laki-laki, keponakan dari saudara laki-laki kandung. Kemudian ke-9 ibnul akhlil ab, anak dari saudara sebapak, yaitu keponakan laki-laki dari saudara sebapak kita. Kemudian ke-10 al-am syakik, paman kandung. Paman kandung, yaitu paman kandung itu saudaranya kandung bapak kita. Bapak saya punya saudara kandung, nah dia saudara kandungnya bapak saya itu namanya paman kandung saya. Kemudian ke-11 al-am lil ab, paman sebapak, yaitu saudara sebapaknya bapak saya. Kemudian ke-12 ibnul am syakik, anak dari paman kandung. Kemudian ke-13 ibnul am lil ab, anak dari paman sebapak. Kemudian ke-14 az-zauju, suami. Yang ke-15 al-mu'tik, laki-laki yang memerdekakan budak. Ini daftar yang ahli waris dari kalangan laki-laki. Sedangkan daftar ahli waris dari kalangan perempuan ada 10. Yang pertama al-bintu, anak perempuan. Kemudian kedua bintul ibn, cucu perempuan dari anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Kalau saya punya anak laki-laki, kemudian anak laki-laki saya itu punya anak perempuan, anak laki-laki saya meninggal, maka cucu saya dari anak laki-laki itu namanya bintul ibn. Kemudian ketiga al-um, ibu. Kemudian yang keempat al-jaddah min qibalil nenek dari sisi ibu, yaitu nenek saya dari sisi ibu, berarti ibunya ibu saya atau simbahnya ibu-ibunya saya, yaitu dari segi ibu. Kemudian yang kelima al-jaddah min qibalil ab, nenek dari sisi bapak, yaitu ibunya bapak kita, ibunya bapak.
Kemudian yang keenam, al-ukhtus syaqiqah, saudari kandung. Saudari kandung. Kemudian yang ketujuh, al-ukhtu lil ab, saudari sebapak, yaitu saudari sebapaknya si mayit. Kemudian yang ke-8, al-ukhtu lil saudari seibu. Kemudian ke-9, az-zaujah, istri. Kemudian yang ke-10, al-mu'tiqah, wanita yang memerdekakan budak. Nah, itu nanti coba Mas, itu dari daftar ini setiap orang itu memikirkan, misalkan masih kita latihannya itu setiap kita itu mikirkan, kalau seandainya saya meninggal dunia, saya meninggal dunia, berarti ahli waris saya itu siapa saja ya? Nah, itu dari daftar itu. Berarti ahli waris saya yang saya miliki itu, saya punya 2 orang tua. Ah, berarti 2 orang tua saya masuk. Kemudian saya juga punya misalkan kakek dari bapak yang masih hidup. Ah, itu juga masuk, daftar juga. Dimasukkan nanti semua daftarnya itu. Saya juga punya paman kandung, yaitu saudara kandungnya bapak saya, masukkan, daftar semua. Ditulis semua nanti itu. Saya juga punya anak laki-laki perempuan dan saya juga punya cucu. Ah, tulis semua itu. Nanti kalau sudah ditulis semua, saya juga punya istri atau saya punya suami, tulis semua datanya semua. Nanti baru kita pelajari. Dari semua data ahli waris yang masih hidup dari keluarga saya, dari ahli waris saya, itu nanti siapa di antara mereka yang bisa mendapatkan. Nanti akan ada namanya kekuatan. Lebih kuat mana? Oh, rupanya ini nggak dapat karena ada si ini. Itu nanti kita pelajari. Tapi poin penting pertama kalau kita bicara masalah warisan itu siapa ahli waris Anda? Kita harus tahu dulu ahli waris saya itu siapa, atau ahli warisnya si mayit. Kita bicaranya si mayit. Si mayit itu ahli warisnya siapa? Nah, itu ahli warisnya tadi tidak mungkin keluar dari itu. Sehingga yang tidak kita sebutkan 15 dari laki-laki, 10 dari perempuan, berarti dia bukan termasuk ahli waris. Walaupun dekat hubungannya dengan si mayit. Walaupun dekat, tapi kalau nggak masuk ke daftar ini berarti dia masuknya nanti ke kurba, karib kerabat. Masuknya ke karib kerabat. Karib kerabat bisa mendapatkan warisan tidak? Nggak bisa. Terus mendapatkannya apa? Mereka nanti mendapatkan dari wasiat. Boleh bapaknya itu atau si mayit itu berwasiat. Tapi kalau dapat warisan enggak. Karena dia bukan termasuk ahli waris. Seperti misalkan ya, saya punya cucu laki-laki dari anak perempuan. Saya punya anak perempuan saya punya anak laki-laki. Qadarullah, anak perempuan saya meninggal. Anak perempuan saya meninggal dunia. Saya punya cucu. Cucu saya dapat enggak? Tidak, karena dia bukan ahli waris. Dia bukan ahli waris. Jadi kita tahu, yang penting kita pelajari data ahli waris. Kemudian dari data ini, dari data-data ahli waris ini, nah, terus bagaimana mereka itu mendapatkan warisan? Cara pembagian atau cara mendapatkan warisan. Maka cara mendapatkan warisan, ahli waris mendapatkan warisan dengan satu dari 2 cara, yaitu caranya itu ada 2. Caranya ada 2. Dan ini tolong pahami karena ini butuh pemahaman sedikit. Jadi caranya itu ada 2. Cara yang pertama dinamakan dengan furud atau dinamakan dengan ahlul furud atau ashabul furud. Ahli waris yang mendapatkan warisan dari furud. Nanti saya jelaskan furud itu apa. Nanti saya jelaskan. Tapi bahasanya yang memang seperti itu. Bahasa Arabnya seperti itu. Kalau bahasa Indonesia susah. Kita pakai bahasa Indonesia susah karena itu istilah. Jadi ada namanya ahlul furud, ashabul furud, yaitu orang-orang yang mendapatkan warisan dari cara al-furud. Ini cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua dinamakan dengan taksib. Ashabut taksib, yaitu orang-orang yang mendapatkan warisan dari taksib. Modelnya itu pakai taksib. Jadi modelnya ada pakai furud, ada yang modelnya itu pakai taksib. Apa bedanya itu? Nah, jadi gini bedanya itu. Kalau yang furud, bagiannya sudah jelas. Setengah atau seperempat,
1/8. Nah, itu jelas ini. Orang yang mendapatkan warisan dengan bagian yang jelas, berapa persentase, berapa persen, nah, itu dinamakan dengan ahlul furud. Orang-orang yang mendapatkan warisan dari jalur al-furud. Furud itu bagian yang jelas. Bagian yang jelas. Sedangkan ashabu ta'sib yang mendapatkan dari jalur ta'sib, bagiannya tidak jelas. Tapi dia mengambil sisa dari yang sudah diambil dari ahlul furud. Jadi diambil sama sisa. Coba fahami dulu sebentar, fahami ya. Nanti saya contohkan biar tergambar sedikit. Jadi ahli waris yang kita sebutkan, mereka nanti mendapatkan warisannya dengan cara bagaimana mereka ini? Maka cara mendapatkan warisan itu bisa orang mendapatkan warisan dari jalur furud. Orang-orang seperti ini namanya ashabul furud. Kemudian yang kedua, ada orang-orang yang mendapatkan warisan dari taksib. Orang-orang seperti itu dinamakan dengan ashabut taksib. Dan ada yang mendapatkan dua-duanya. Dia dapat al-furud, dia juga dapat taksib. Nanti daftarnya semuanya ada. Contohnya misalkan saya contohkan ya. Contohnya misalkan kalau saya sebagai seorang laki-laki, saya punya istri, saya punya 1 anak laki-laki. Saya punya istri, saya punya anak laki-laki 1. Saya meninggal dunia. Fahami di sini ya. Istri saya ini masuk ashabul furud. Bagiannya jelas, sekian dapatnya. Sedangkan anak saya laki-laki, dia itu ashabu ta'sib. Terus bagaimana cara baginya? Cara baginya itu, siapa si ahli taksibnya itu siapa, dan dapatnya berapa? Saya misalkan, saya meninggal dunia, saya meninggalkan istri 1, meninggalkan anak 1. Berarti anak 1, istri 1, yang pertama istri dulu yang dibagi itu pertama ashabul furud dulu. Istri saya mendapatkan 1/8. Karena istri itu dia mendapatkan 1/4 kalau si mayit tidak punya anak, dan dia mendapatkan 1/8 kalau si mayit itu punya anak. Itu kan jelas bagiannya 1/4 atau 1/8 ya. Berarti istri saya ketika saya meninggal dunia, istri saya mendapatkan 1/8. Berarti harta dibagi 1/8. Dibagi 1/8. 1/8 diambil sama si istri. Ambil dia 1/8 karena itu bagian kamu. Terus sisanya siapa yang mengambil? Sisanya semua diambil sama anak laki-laki. Ya paham ya? Berarti bagian anak laki-laki ini berapa? Bagiannya ngambil sisa. Sisanya berapa? Ya tinggal ahli furudnya berapa kan itu. Ahli furudnya itu berapa? Gimana bisa tergambar sedikit ya? Bisa ya? Kalau misalkan ahli furudnya banyak, ya berarti nanti anak laki-laki nanti ngambilnya itu. Setelah ini dapat, baru dia mendapatkan sisanya. Itu namanya ahlul furud. Contohnya misalkan saya contohkan lagi. Saya meninggal dunia, saya ada seorang wanita misalkan, seorang wanita. Dia meninggal dunia, meninggalkan suami sama anak perempuan. Suami sama anak perempuan. Ahli waris cuma 2 tok, yang lain sudah nggak ada lagi. Suami termasuk ahlul furud, istri anak perempuan juga termasuk ahlul furud. Nah, berapa suami mendapatkan? Nah, kan dia punya anak berarti. Suami mendapatkan 1/4. Suami mendapatkan 1/4. Kenapa? Karena si mayit punya anak. Ya, kemudian anak perempuan dia mendapatkan 1/2. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini bagiannya, pokoknya ini bagiannya ada sekian. 1/berapa, ini 1/berapa, ini 1/berapa. Itu namanya orang yang mendapatkan dari jalur seperjelas bilangannya itu namanya ahlul furud. Sedangkan orang yang bagiannya tidak jelas, dia bisa dapat banyak sekali dan bisa nggak dapat. Kalau bagiannya habis diambil sama ahlul furud semua, ya udah nggak dapat dia itu. Nah, itu seperti itu. Maka nanti antara orang yang mendapatkan bagian dari ahlul furud dan ahlu taksib itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing.
Kalau ahlul furud itu dapatnya itu jelas gitu, enak. Dapatnya itu jelas, setengah atau seperempat, sepertiga, seperenam atau 2/3. Nah, itu jelas, bagiannya itu enak gitu. Bagiannya enak. Tapi dia tidak bisa mengambil semua harta. Si ahlul furud ini tidak bisa mengambil semua harta. Sedangkan ahlul taksib, dia itu kan mengambil sisa. Terkadang kalau sudah habis ya nggak dapat. Tapi kalau ada, ya berarti ngambil sisanya. Kalau tidak ada ahlul furud, ya dia ambil semua. Saya meninggal dunia misalkan, saya nggak punya siapa kecuali anak saya laki-laki 1. Ya udah dia ambil semua hartanya itu. Diambil semua. Kenapa? Karena dia ashabut taksib. Ashabut taksib ini apa? Ngambil sisa dari ahlul furud. Kalau ahlul furud itu ngambil semuanya, harta habis, ya dia nggak dapat bagian. Tapi kalau nggak ada ahlul furud, ambil semua sama dia. Ashabut taksib ngambil semuanya. Nah, jadi itu namanya ahlul furud dan itu namanya ashabut taksib. Jadi ada ashabul furud, ada namanya ashabut taksib. Jadi ini istilah ya mungkin baru pertama kali kita dengar nggak apa-apa. Tapi masih nanti tergambar. Nah, berarti ada namanya ahlul furud, ashabul furud, orang-orang yang mendapatkan dengan bagian jelas. Bagiannya itu jelas. Kemudian ada juga namanya ashabut taksib. Ashabut taksib bagiannya nggak jelas, yang penting ngambil sisa. Ada juga orang yang dia itu bisa dua-duanya. Aslinya ashabul furud, tapi gara-gara ada orang ini akhirnya menjadi ashabut taksib, ada juga. Contohnya misalkan anak perempuan, bint, anak perempuan itu mendapatkan setengah. Anak perempuan mendapatkan setengah kalau jumlahnya 1. Kalau anak perempuan jumlahnya banyak, 2, 3, 4 atau lebih, 2/3, dapatnya 2/3. Syaratnya apa? Syaratnya kalau tidak punya saudara laki-laki, anak perempuan itu. Ya, tidak punya saudara laki-laki. Saya misalkan, saya meninggal dunia, anak saya 10 perempuan semua. Ah, berarti anak perempuan saya mendapatkan 2/3 dibagi rata. Bisa dipahami ya, paham ya? Kenapa? Karena itu ashabul furud. Tapi kalau jumlahnya 1, saya punya anak perempuan 1, dia mendapatkan setengah. Kecuali kalau saya punya anak laki-laki juga. Saya punya anak perempuan 10, saya punya 1 anak laki-laki. Maka anak perempuan yang 10 gara-gara 1 anak laki-laki, dia menjadi ahlu taksib. Tidak menjadi ahlul furud lagi. Menjadi ahlu taksib. Berapa bagiannya? Ya berarti sisa dari yang diambil dari ahlul furud, tinggal nanti dilihat lidzakari mithlu hadzil untsain. Laki-laki mendapatkan 2 bagian dari jumlahnya perempuan. Berarti kalau saya misalkan, saya meninggal dunia, saya nggak punya ahli waris yang lain kecuali saya hanya punya 10 anak perempuan, 1 laki-laki. Berarti harta saya dibagi berapa? Dibagi menjadi 11. 12 dibagi menjadi 12. 12 kenapa? Karena laki-laki dihitung 2. Berarti laki-laki dihitung 2, perempuan 1, 1, 1, perempuan 10. Ah, berarti dibagi 12. Laki-laki ngambil 2 bagian, perempuan dapat 1, 1, 1, 1. Tergambar sedikit, tergambar ya. Ini baru contoh saja. Nanti kalau sudah masuk ke pembagiannya ya lumayan lah itu. Ya kan? Jadi namanya ashabul furud itu ngambil sisa. Contohnya gini, saya contohkan ya. Saya punya tadi anak 1 laki-laki, 10 perempuan. Itu kan menjadi ashabut taksib kan, nggak menjadi furud karena adalah anak laki-laki. Saya juga punya ibu. Saya meninggal dunia meninggalkan 1 ibu, kemudian saya meninggalkan ini 11 anak, 1 laki-laki, 10 perempuan. Terus bagaimana pembagian? Ibu saya mendapatkan 1/6. Nah, berarti 1/6 diambil sama ibu. 5/6 dibagi kepada semua anak. Dibagi berapa 5/6? Dibagi menjadi 12. 5/6 nanti dibagi menjadi 11. Dibagi 11 lah. Anak laki-laki mendapatkan 2 bagian, anak perempuan nanti mendapatkan 1 bagian. Jadi itu contoh saja maksudnya. Ada namanya ashabul furud, ada namanya ashabut taksib. Kalau furud itu jelas bagiannya itu ini sekian. Kalau ada ini, kalau ini nggak punya ini dapatnya sekian. Itu nanti ada semua. Sisa itu berarti semuanya adalah ashabut taksib. Kalau ashabut taksib itu tidak, jadi nanti ada hukumnya sendiri, nanti kita sebutkan pas masuk ashabut taksib.
Lah, kalau kita belajar warisan, yang perlu kita ketahui itu ashabul furud. Kalau ashabul taksib itu ngikuti saja. Ashabul taksib itu cuma ngikuti. Yang paling penting kita tahu dulu ashabul furud itu bagiannya berapa dan orangnya siapa-siapa yang mendapatkan. Itu nanti daftarnya semuanya ada. Nah, maka ada bagian ashabul furud namanya furud muqaddar. Sebenarnya warisan itu, bagian warisan itu berapa sih? Yang ada itu ada berapa gitu. Itu namanya bagian muqaddar, yaitu bagian yang ada, penetapannya itu ada. Rupanya kalau kita itu belajar warisan, bagian yang sudah jelas itu hanya ada 6 bagian. Cuma ada 6 bagian. Jadi ada yang mendapatkan sekian persentase, sekian persen, sekian persen, sekian persen, atau itu cuma ada 6 saja. 6 itu apa? An-nisfu. Jadi 6 itu apa? Setengah. Ada yang mendapatkan setengah. Siapa saja nanti ada orangnya. Ada yang mendapatkan setengah, an-nisfu namanya. Kemudian yang kedua, ada yang mendapatkan ar-rubu'u, seperempat. Ada yang mendapatkan seperempat. Kemudian yang ketiga, ats-tsumun. Ada yang mendapatkan seperlapan. Seperlapan. Kemudian yang keempat, ada yang mendapatkan ats-tsuluts, sepertiga. Ada yang mendapatkan sepertiga. Kemudian yang kelima, ada yang mendapatkan tsulusan, 2/3. 2/3. Kemudian yang keenam, was-sudus. Ada yang mendapatkan 1/6. Nah, jadi bilangan ahli waris itu cuma itu saja. Nggak ada namanya 1/12. Oh, ini orang mendapatkan misalkan 1/4, nggak ada. 1/5 nggak ada. Jadi 1/1 itu, bagian 1/1 itu cuma ada 6. Cuma ada 6, setengah. Jadi dihitung. Jadi kalau setengah, kemudian 1/4, 1/8. 1/3, 2/3, 1/6. Jadi cuma ada 6 macam ini saja itu. Jadi ashabul furud itu cuma terbagi menjadi 6. Ada yang nanti mendapatkan setengah, ada yang mendapatkan 1/4, ada yang mendapatkan 1/8, ada yang mendapatkan 1/3, ada yang mendapatkan 2/3, ada yang mendapatkan 1/6. Lah, bagian ini itu dinamakan dengan furud. Dinamakan dengan furud, yaitu orang-orang yang mendapatkan bagian prosentase jelas. Dia dapat setengah, atau dapat 1/3, atau dapat 1/6, itu jelas, bagiannya itu jelas. Itu yang dinamakan dengan furud. Kalau taksib nggak ada. Kamu bagiannya berapa? Ya saya nggak tahu bagian. Nanti sisa saya ambil. Sisanya sedikit, ya dapat sedikit. Sisanya banyak, dapat banyak. Itu namanya taksib. Tapi kalau furud nggak, kamu dapatnya setengah. Kamu dapatnya 1/4. Karena seperti ini. Kamu dapatnya ini sekian, sekian. Itu nanti ada semua bagiannya itu. Gimana, tergambar ya, paham ya? Ini kita belajar masih pelan-pelan ini, masih itu pelan-pelan kita. Jadi intinya furud, pembagian warisan yang mendapatkan prosentase. Yang mendapatkan prosentase itu hanya 6. Yang mendapatkan prosentase itu hanya 6. 6 bilangan. Setengah, 1/4, 1/8, 1/3, 2/3, kemudian 1/6. Itu nanti semua itu ada orangnya masing-masing. Dan setiap orangnya ada syaratnya masing-masing itu. Nah, itu kalau kita itu belajar warisan itu memang harus banyak dihafal. Karena semuanya itu pakainya hafalan. Kalau sudah masuk ke sini, itu nanti semuanya hafalan. Nah, itu memang jarang dikaji. Karena memang ini ilmu sudah hilang. Nah, itu mungkin antum dengar sekali omongan saya itu isinya bulat saja itu. Apa maksudnya itu? Jadi nggak apa-apa. Saya pun juga dulu seperti itu. Belajar warisan itu sekali 2 kali itu masih O-nya saja belum dapat gitu. Masih bengong gitu. Belajar baru 3 kali. Oh, ini baru dapat. O-nya itu baru dapat. Oh, kayak gini rupanya itu. Oh, itu pun belum bisa dihafal. Nanti kalau sudah belajar lagi baru kita itu bisa menghafal. Kalau kita di sini kita targetnya enggak. Kita karena bukan santri di sini, kita enggak pengen melahirkan dari sini itu orang-orang ahli waris, bukan. Tapi minimal apa? Kita yang kita inginkan itu minimal kita itu tergambar sedikit lah. Tergambar, oh warisan itu kayak gini sih modelnya. Walaupun saya nanti ketika saya meninggal dunia atau bapak saya meninggal, saya mungkin nggak bisa membagi. Tanya sama ustadz. Tapi minimal apa? Kalau di masyarakat itu ada yang aneh, kita itu minimal bisa, ini keliru ini.
Nggak bener ini kayak gini nih. Walaupun kalau ditanya benar apa, ya saya tanya Ustadz dulu yang benar. Tapi saya tahu ini nggak benar ini. Karena saya pernah belajar, minimal pernah belajar, tapi ini salah ini pembagian seperti ini tuh. Lah cuma yang benar mana? Ya saya nanti tanya Ustadz, karena kita bukan ahli waris. Ya jadi paham ya, bisa dipahami ya maksud tujuan kita belajar di sini. Mungkin ada orang bertanya, oh, orang awam semua bahasa Arab nggak tahu kok dibelajari warisan. Ya memang. Kenapa? Karena ini jarang dikaji. Jarang orang yang tahu masalah seperti ini, jarang yang tahu. Maka itu kita berusaha untuk ya sedikit menjelaskan. Karena saya lihat hatta ustadz-ustadz pun ketika berfatwa dalam masalah ini, ditanya masalah warisan, kemudian jawab, itu juga ngawur juga itu. Karena belum tentu ustadz itu juga belajar warisan. Karena saya dapatkan beberapa kasus, yaitu ada orang, dia itu punya masalah warisan, tanya ke seorang ustadz, ustadznya juga belum pernah belajar warisan, jawab tapi itu. Ustadznya jawab, setelah itu orangnya datang ke saya. Ya, dia ngomong Ustadz sih, ngomongin seperti ini gitu. Tak bilang ini keliru, ini fatal ini kalau jawab seperti ini kan gitu. Dan itu saya dapatkan rupanya bukan sekali dua kali, sering sekali saya dapat seperti ini. Maka minimal itu yang penting kita itu minimal bisa dapat O-nya saja lah. Oh, warisan itu modelnya seperti ini. Sehingga nanti ketika kita itu di masyarakat, kita di keluarga, minimal kita itu bisa memberikan pencerahan sedikit. Bisa memberikan pencerahan. Kenapa? Daripada kita itu nggak tahu, akhirnya kita biarkan pembagian warisan di keluarga kita itu zalim, ya itu malah parah. Minimal kita itu bisa memberikan pencerahan. Nah, sekarang kita masuk di, jadi tadi saya sebutkan bahwa bagian warisan yang sudah pasti itu cuma ada 6. Setengah, seperempat, sepelapan, sepertiga, 2/3, seperenam. Jadi sebenarnya bagiannya itu tinggal ini seperdua dan sepertiga sebenarnya itu. Cuma ada 2 awalnya, sepertiga, seperdua. Setengah, seperdua, dan sepertiga. Setengahnya atau seperdua tinggal dikalikan atau dikurangi, dibagi 2, akhirnya jadi seperempat. Seperempat bagi 2 lagi, akhirnya seperdelapan. Atau dari sepertiga, sepertiga kali 2 berarti 2/3, atau sepertiga bagi 2, bagi 3 jadi seperenam. Jadi pembagiannya seperti itu, bagi 2, sepertiga bagi 2 jadinya seperenam. Itu sebenarnya nanti belajarnya kita di matematika semua. Nah, sekarang kita masuk, siapa sih orang yang bisa mendapatkan warisan setengah itu siapa? Itu dinamakan dengan ashabun nisf, namanya bahasanya seperti itu. Orang-orang atau ahli waris yang datanya tadi kita sebutkan, datanya yang laki-laki 15, yang perempuan 10. Siapa sih mereka itu yang bisa mendapatkan warisan setengah? Nominalnya itu bisa setengah. Maka ashabun nisf, orang-orang yang mendapatkan setengah itu hanya 5 orang. Tapi 5 orang itu nggak mungkin dapat semua. Kalau kumpul dapat semua ya habis kan, setengah semua habis kan itu. Tapi maksudnya mereka itu bisa mendapatkan setengah. Mereka itu bisa mendapatkan setengah. Siapa itu yang bisa mendapatkan setengah? Ada 5 orang. 5 orang itu siapa? Suami. Kemudian yang kedua, bin, anak perempuan. Kemudian yang ketiga, bintul ibn, cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemudian yang keempat, al-ukhtus syaqiqah, saudari kandung. Kemudian yang kelima, al-ukhtul lil ab, saudari sebapak. Jadi yang mendapatkan setengah itu hampir semua perempuan. Semuanya perempuan, kecuali satu yang laki-laki yaitu zauj, suami. Nah, itu nanti ashabul furud yang mendapatkan setengah, seperempat, sepelapan, kemudian itu hampir mayoritas perempuan. Sedangkan laki-laki mayoritas dapatnya dari ashabut ta'sib. Itu kaidahnya. Jadi hampir laki-laki semuanya itu dari ashabut ta'sib. Sedangkan perempuan itu hampir semuanya masuknya itu di ashabul furud. Kebanyakan itu perempuan ashabul furud itu. Nah, di sini yang mendapatkan setengah itu hanya 5 orang. Yang bisa mendapatkan setengah warisan itu hanya 5 orang. Az-zauj, suami, kemudian al-bint, anak perempuan, kemudian bintul ibn, cucu perempuan dari anak laki-laki, kemudian yang keempat al-ukhtus syaqiqah, saudari kandung, kemudian yang kelima al-ukhtul lil ab, saudari sebapak.
Nah, jadi pahami nih, berarti ini dari sini kita nanti akan tergambar. Kalau saya meninggal dunia, berarti saya itu suami saya bisa dapat setengah ini. Nah, jadi nanti mulai tergambar kita di sini. Nah, kita satu persatu sekarang. Kita pelajari satu persatu. Suami sekarang. Suami mendapatkan setengah dengan satu syarat. Syaratnya cuma satu, yaitu si mayit tidak punya anak. Baik anaknya suami itu atau anaknya laki-laki yang lain. Yang penting pokoknya si mayit. Berarti kalau suami berarti yang meninggal sampai ini. Yang meninggal kan istri. Seorang istri meninggal dunia, dia nggak punya anak. Baik itu anaknya suami yang sekarang atau suami yang dulu yang sudah meninggal. Yang penting nggak punya anak. Si mayit tidak punya anak. Maka suami mendapatkan setengah. Suami mendapatkan setengah. Nah, nanti dibahas lagi. Kalau seandainya si mayit punya anak, si istri itu punya anak, maka suaminya mendapatkan seperempat. Mendapatkan setengahnya. Mendapatkan setengah dari setengah. Setengah dari setengah berarti jadinya seperempat. Ya, jadi kalau suami syaratnya satu, dia mendapatkan setengah kalau istri tidak punya tidak punya anak. Tidak punya far waris, namanya far waris, yaitu tidak punya anak. Far waris itu bisa anak, atau bisa cucu, atau bisa yang lain. Misalkan gini, kalau si istri itu dia punya anak laki-laki, dan anak laki-lakinya itu sudah menikah, kemudian punya anak perempuan, berarti kan bintul ibn kan itu. Istri meninggal dunia, si ibu meninggal dunia, dia punya suami, meninggalkan suami, dan meninggalkan bintul ibn, karena anak yang laki-lakinya si ibu itu meninggal. Paham ya? Contohnya bisa difahami ya. Ada seorang wanita, dia punya anak laki-lakinya menikah, kemudian punya anak. Qadarullah anak laki-lakinya itu meninggal. Berarti si ibu itu punya cucu. Ya bisa difahami ya. Ketika si ibu ini meninggal, dia meninggalkan suami, yang hidup itu suaminya, dan meninggalkan cucu dari anak laki-laki. Nah, berarti bagaimana bagiannya? Maka si suami tidak mungkin mendapatkan setengah. Kenapa? Karena si ibu punya far waris. Far waris itu bisa anak, bisa cucu. Bukan hanya anak, anaknya sudah nggak ada, sudah meninggal, berarti anaknya nggak ada. Tapi dia masih punya cucu. Namanya far waris, yaitu keturunan yang bisa mendapatkan warisan. Itu namanya far waris. Jadi zauj atau suami syarat mendapatkan setengah jika si mayit tidak punya anak. Kemudian yang kedua yaitu yang mendapatkan bagian setengah yang kedua, al-bint, anak perempuan. Anak perempuan dia mendapatkan setengah dengan dua syarat. Dengan dua syarat. Apa dua syarat itu? Adamul mu'assib. Tidak ada orang yang membuat dia taksib. Yaitu siapa? Yaitu saudaranya. Dia tidak punya saudara. Saudara itu berarti laki-laki. Dia tidak punya saudara yang seleting. Saya misalkan saya punya anak perempuan. Kalau anak perempuan itu tidak punya saudara, saudaranya dia berarti kan anak laki-laki saya itu. Kalau saya punya anak perempuan sendiri, sendiri dia mendapatkan setengah. Tapi kalau saya punya anak perempuan dan anak laki-laki, berarti anak laki-laki itu membuat anak perempuan itu menjadi ahli taksib yang tadi saya sebutkan ya. Gara-gara ada anak laki-laki satu, akhirnya yang perempuan semuanya menjadi ahli taksib semua. Bukan sebagai ahlul furud lagi, gara-gara anak laki-laki. Jadi tidak ada namanya mu'asib. Mu'asib itu laki-laki yang membuat perempuan itu menjadi ahlu taksib. Yang satu letting. Biasanya mu'asib itu siapa? Akhuha. Saudaranya. Saudara perempuan itu. Bisa dipahami ya? Paham ya? Paham gak ini? Jadi si perempuan ini atau anak perempuan, dia mendapatkan setengah. Syarat yang pertama, jika anak perempuan itu tidak punya saudara. Itu saudara. Berarti tidak punya saudara. Ini syarat yang pertama. Kalau dia punya saudara, nanti jadi ahli waris. Ahli warisnya ahli taksib. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, jika tidak punya saudari lain. Tidak punya saudari lain. Kalau punya saudari lain, nanti tidak setengah. Karena jumlahnya 2 kan berarti kan. Kalau jumlahnya 2 berarti 2/3. Berarti
Anak perempuan itu dia akan mendapatkan setengah jika syarat dua ini terpenuhi. Tidak punya saudara dan tidak punya saudari. Pertanyaan, lah kalau dia itu punya bapak, ya mau punya bapak, mau punya ibu, mau punya siapa saja si mayit, tetap anak perempuan itu dapatnya setengah. Dia tidak mendapatkan setengah kalau ada saudaranya si anak perempuan itu, atau dia itu punya saudari. Jadi syaratnya itu, syaratnya cuma dua. Kemudian yang ketiga yang mendapatkan setengah namanya bintul ibn. Bintul ibn. Bintul ibn itu cucu perempuan dari anak laki-laki. Dia mendapatkan setengah dengan 3 syarat. Dengan 3 syarat. Syaratnya seperti dua itu seperti tadi. Dua itu seperti yang nomor 2. Tidak ada saudara. Dia tidak punya saudara. Saudara kandung. Tidak punya saudara. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, tidak punya saudari. Sekarang saya tanya dulu. Ini bintul ibn. Tahu ya gambarannya bintul ibn ya? Bintul ibn itu saya si mayit. Saya punya anak laki-laki. Anak laki-laki saya menikah punya anak perempuan. Lah, cucu saya berarti kan jadi cucu ini. Cucu saya dari anak perempuan, dari anak laki-laki itu namanya bintul ibn dan itu termasuk ahli waris. Lah, bintul ibn cucu perempuan dari anak laki-laki, dia itu bisa mendapatkan setengah dengan 3 syarat. Yang pertama, dia tidak punya saudari. Dia tidak punya saudara. Saudaranya dia itu siapa? Ayo, saudaranya dia itu siapa? Nah, siapa? Berarti siapa itu? Cucu laki-laki dari anak laki-laki. Bisa dipahami ya? Kan dia itu bintul ibn. Saudaranya siapa? Saudara dia ya ibnul ibn kan gitu. Satu leting gitu. Yang satu leting sama-sama cucu. Tapi dari anak laki-laki. Jadi tidak ada saudaranya. Kemudian yang kedua, tidak ada saudarinya. Tidak memiliki saudari. Saudarinya siapa itu? Bintul ibn, cucu perempuan dari anak laki-laki. Kalau dia punya, si mayit juga punya cucu perempuan yang lain dari anak laki-laki, itu namanya berarti saudaranya kan, saudarinya kan gitu. Jadi tidak ada saudara, itu saudaranya si bintul ibn, tidak ada saudari. Kemudian ketiga, tidak ada bin, tidak ada, jadi tidak ada aslul waris al-a'la minha. Jadi tidak ada ahli waris di atasnya yang lebih dekat sama si mayit. Paham gak nih Mas? Jadi gini, saya punya anak 2. Saya punya anak 2 misalnya, laki-laki. Anak laki-laki yang ini semuanya sudah pada menikah ini. Anak laki ini sudah menikah, anak laki-laki ini menikah. Semuanya punya anak. Qadarullah, anak laki-laki saya yang pertama meninggal. Ya, anak laki-laki pertama saya meninggal. Saya masih punya anak laki-laki yang kedua. Lah, anak laki-laki yang pertama ini, dia punya anak laki-laki, dia punya anak perempuan. Berarti anak laki-laki namanya ibnul ibn, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Dan dia juga punya cucu perempuan dari anak laki-laki. Lah tadi, cucu perempuan dari anak laki-laki kan termasuk bagian dari orang yang mendapatkan setengah kan gitu. Dia bisa mendapatkan setengah dengan syarat tidak ada ahli waris yang lebih tinggi. Siapa yang lebih tinggi itu? Derajatnya? Ya ini anak laki-laki yang masih hidup dari semayit kan gitu. Paham gak? Pamannya sih itu, tapi enggak, kita bicaranya jangan si itunya, kita bicaranya si mayit. Mayit itu masih punya anak. Maka apa? Itu lebih kuat karena lebih dekat kepada si mayit. Maka ketika mayit itu masih punya anak, maka cucu-cucu semuanya batal semua. Bisa dipahami ya? Paham ya? Kecuali lah, ini ada kecualian. Kecuali kalau seandainya misalkan saya punya anak laki-laki perempuan. Ini pahami gambaran? Anak laki-laki perempuan. Yang laki-laki ini punya anak juga, ini juga punya anak. Berarti saya punya cucu dari anak laki-laki, saya punya cucu dari anak perempuan. Qadarullah, anak laki-laki saya meninggal.
Contohnya misalnya, saya meninggal dunia, saya nggak punya ahli waris yang lain kecuali putri satu, cucu dari anak laki-laki. Ya, cucu laki-laki, cucunya cucu laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki saya. Tapi anak laki saya sudah meninggal dunia. Pertanyaan sekarang ini saya tanya, anak perempuan saya dapat berapa? Saya meninggal dunia, saya punya anak perempuan satu, saya punya cucu dari anak laki-laki, tapi bapaknya sudah meninggal mereka itu. Anak laki-laki saya sudah meninggal. Pertanyaan, anak perempuan saya dapat berapa? Setengah. Tadi sudah saya jelaskan setengah. Kenapa dapat setengah? Karena dia tidak punya saudara, ya, dan tidak punya saudari. Ya, berarti dia dapat setengah. Ya, paham ya? Lah, terus sisanya setengahnya siapa yang ngambil ini? Yang ngambil ibnul ibn tadi, cucu dari anak laki-laki itu ngambil sisanya. Gimana, paham ya, tergambar ya? Kalau yang, yaitu kalau, jadi intinya gini, intinya itu, kalau masih ada orang yang lebih dekat dengan si mayit, maka itu lebih kuat. Kalau dia bisa ngambil semua, ya berarti bawahnya hilang semua. Misalkan, saya meninggal dunia, saya masih punya anak laki-laki. Maka semua cucu-cucu batal semua, karena anak laki-laki paling super power dia itu, paling kuat. Tapi kalau saya meninggal dunia, saya punya anak perempuan, dan saya juga punya cucu dari anak laki-laki, tapi anak laki-laki sudah meninggal gitu. Maka anak perempuan saya cuma dapat setengah. Sisanya ya diambil sama cucu. Paham ya, tergambar ya? Nanti kalau sudah sering kita nanti sering menggambarkan kayak itu, nanti akan mulai tergambar. Oh, kayak gitu gambarannya itu. Oh, kayak gitu. Kemudian yang keempat, al-ukhtus syaqiqah. Ukhtus syaqiqah, saudari kandung. Bisa mendapatkan setengah dengan 4 syarat. Dengan 4 syarat. Yang pertama, adamul musyarakah. Tidak punya saudari. Tidak punya saudari. Saudarinya yaitu saudari. Jadi jumlahnya 1. Bahasa mudanya jumlahnya cuma 1. Dia itu jumlahnya 1. Kalau dia saudari jumlahnya 2, itu beda lagi nanti. Jumlahnya itu 1. Kemudian yang kedua, dia tidak punya saudara. Jumlahnya 1, perempuan, jumlahnya 1, saudari itu jumlahnya 1. Yang kedua, dia tidak punya saudara. Saudara itu ya berarti kalau dia saudara kandung, saudari kandung yang tidak punya saudara kandung. Tidak punya saudara. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga, tidak ada anak dari kalangan laki-laki. Anak si mayit loh, saya bicara di sini. Anak si mayit tidak punya anak laki-laki. Si mayit tidak punya anak laki-laki. Kemudian yang keempat, enggak. Tadi yang ketiga itu si mayit tidak punya bapak. Si mayit tidak punya bapak. Ya, itu namanya asal waris. Dulu sudah saya sebutkan namanya usul. Usul dari kalangan laki-laki. Usul dari kalangan laki-laki. Kemudian yang keempat, si mayit tidak punya anak. Berarti ini, misalkan saya punya saudari. Saya meninggal dunia, saya cuma punya saudari 1. Saya tidak punya yang lain. Maka saudari 1 itu dapatnya setengah. Kenapa? Pertama, jumlahnya 1. Yang kedua, karena dia itu tidak punya saudaranya. Dia tidak punya saudara. Kecuali kalau saya itu punya saudari dan saudara. Saya punya saudari kandung, saya sudah punya saudara kandung. Kalau ini berarti nanti ashabut ta'sib. Tapi kalau saya itu punya saudari kandung cuma 1. Jumlah 1, dia tidak punya saudara. Yaitu dia sendiri dan jumlahnya perempuan sendiri, kemudian tidak punya saudara. Yang kedua, saya itu tidak punya anak. Saya tidak punya anak. Kemudian yang keempat, saya tidak punya bapak. Saya tidak punya bapak, yaitu usul dari kalangan laki-laki. Kalau ada usul dari kalangan laki-laki, maka nanti saudari saya tidak mendapatkan. Tidak mendapatkan setengah maksudnya itu. Bisa dipahami ya, paham ya? Paham gak ini? Ini lebih mumet lagi. Warisan semakin masuk semakin mumet pokoknya ini tuh. Ini baru awal kita ini. Nanti semakin masuk, semakin mumet. Nah, jadi misalkan gini, kalau saya punya saudari, misalkan antum nanti gambarkan itu diri antum sendiri itu. Saya punya saudari.
saudari saya itu dapatnya berapa ya? Tinggal dilihat syaratnya tadi. Antum punya saudari, antum lihat syarat-syaratnya itu. Dia bisa dapat setengah nggak itu? Oh, dia nggak bisa. Kenapa? Karena jumlahnya saudarinya ada 3. Berarti nggak bisa dia. Berarti kalau 3, berarti 2/3 bagi bersama. Oh, dia nggak dapat. Kenapa nggak dapat? Karena antum punya anak, kan gitu loh. Si mayit punya anak, berarti nggak dapat dia. Oh, dia nggak dapat. Kenapa? Karena saya masih punya bapak. Si mayit masih punya bapak. Ya berarti nggak dapat. Nah, berarti apa? Si saudari kandung dia itu mendapatkan setengah dengan 4 syarat itu. Yaitu dia jumlahnya sendiri, perempuan sendiri. Kemudian yang kedua, dia tidak punya saudara. Yang ketiga, dia si mayit tidak punya keturunan. Kemudian yang keempat, si mayit tidak memiliki bapak yang masih hidup, maksudnya masih hidup ketika si mayit itu meninggal. Kemudian yang terakhir yang kelima, ukhtul lil ab, saudari sebapak. Saudari sebapak. Saudari sebapak dia mendapatkan setengah dengan 5 syarat. Dengan 5 syarat. Syaratnya seperti yang sebelumnya, cuma nanti ditambahi 1. Syaratnya apa? Jumlahnya 1. Saudari sebapak jumlahnya 1. Yang kedua, dia tidak punya saudara. Saudara yang satu letting, sama-sama saudari sebapak. Saudara sebapak, tidak punya saudara. Yang ketiga, si mayit tidak punya keturunan. Tidak punya keturunan. Kemudian yang ketiga, si mayit tidak punya bapak. Kayak tadi. Setelah itu ditambah yang 1, yaitu tidak ada saudara atau saudari kandung. Kalau ada saudari kandung atau saudara kandung, maka saudari sebapak kalah. Karena lebih kuat saudara atau saudari kandung. Jadi berarti contohnya gini, saya contohkan ya. Antum itu punya saudari, misalkan ini, antum nggak punya istri, antum nggak punya anak, tapi antum itu ya kita masih, misalkan antum itu masih bujangan, kerja, kumpul punya duit. Antum itu punya saudara kandung, misalkan saudari kandung, antum punya saudari sebapak. Ada saudari kandung, ada saudari sebapak. Kalau antum meninggal dunia, antum nggak ada ahli waris yang lain. Bapak ibu sudah pada meninggal. Antum belum menikah, antum nggak punya anak, nggak punya siapa-siapa. Kecuali antum punya 2 saudari ini. Yang satu saudari kandung, yang satu saudari sebapak. Ini dapatnya berapa ini? Maka kita satu dulu. Saudari kandung dapat berapa? Ayo, saudari kandung dapat berapa? Dapat setengah. Kenapa setengah? Karena si mayit tidak punya, karena si mayit itu, karena syaratnya saudari kandung dapat setengah itu kenapa? Karena saudari kandung jumlahnya 1. Yang kedua, saudari kandung tidak punya saudara. Kemudian yang ketiga, si mayit tidak punya furu, tidak punya keturunan. Saya nggak punya keturunan, belum menikah kan itu. Kemudian yang keempat, si mayit tidak punya bapak. Berarti apa? Berarti saudari kandung dapat setengah. Pertanyaan, saudari seibunya, dia nggak bisa dapat setengah. Kenapa nggak bisa dapat setengah? Karena masih ada saudari kandung. Saudari sebapak nggak bisa mendapatkan setengah karena masih ada saudari sekandung. Berarti dia dapatnya berapa? Nanti dia dapatnya 1/3. Setengah untuk saudari sekandung, kemudian 1/3 untuk saudari sebapak. Kalau qadarullah, saudari kandung juga meninggal sebelum saya meninggal. Sehingga saya meninggal, saya cuma punya satu ahli waris, yaitu saudari sebapak saya. Dapatnya berapa dia? Dapatnya setengah. Dapatnya setengah. Lah kalau seandainya misalnya saya tukar lagi, saya punya ahli waris cuma saudari 1, saudari sebapak, saudara sebapak 1. Saya meninggal dunia, saya nggak punya siapa-siapa, kecuali saya punya saudari kandung 1, saudari sebapak 1, saudara sebapak 1. Nah itu dapatnya bagaimana? Maka dapatnya bukan ahlul furud. Furud itu setengah atau ini bukan. Berarti apa? Dihitung pokoknya laki-laki dapat 2 bagian. Berarti laki-laki jumlahnya 1, berarti dapat 2. Perempuan jumlahnya 1, ya 1. Berarti harta dibagi 3. Laki-laki yang saudara sebapak ngambil 2 bagian, saudara seibu ngambil 1 bagian. Itu namanya ta'sib.
Gimana tergambar? Bisa dipahami ya? Paham ya? Ya nanti antum merujuk lagi lah, antum pelajari lagi. Nanti kalau bisa rekaman ini dipelajari lagi. Nanti biar tergambar. Karena ini baru kita masuk ke satu pembahasan, yaitu ashabun nisf. Orang-orang yang mendapatkan bagian setengah. Pertanyaan sekarang. Pertanyaan terakhir. Kalau 5 orang ini berkumpul semua, ada semua. Antum meninggal dunia, antum punya suami. Yang antum tinggalkan itu suami, punya anak perempuan, punya cucu perempuan dari anak laki-laki, punya saudari kandung, saudari seibu, jumlahnya 1 semua. Pertanyaan saya tanya, dari semua ini yang mendapatkan warisan setengah siapa? Ayo, pertanyaannya. Yang mendapatkan warisan setengah siapa ini? Suami. Terus ada 2 yang bisa mendapatkan setengah, itu ada 2. Sama siapa? Kalau misalkan gini, sekarang gini, kalau seandainya ini berkumpul semua itu, yang mendapatkan setengah siapa? Masih ada anak perempuan. Masih ada anak perempuan. Ayo, yang mendapatkan cuma anak perempuan. Benar nggak? Jadi gini. Kalau ini berkumpul semua, yaitu tidak mungkin, maksudnya gini. Bahasanya gini, tidak mungkin ada setengah sama setengah itu bisa berkumpul kecuali cuma 2 orang saja yang bisa berkumpul. Ini bisa mendapatkan setengah, dapat setengah. Jadi maksudnya gini, saya itu punya warisan saya habis karena ahlul furud, karena ini dapat setengah-setengah. Itu cuma 2 orang saja yang bisa berkumpul. Yaitu siapa itu? Zod, suami, sama saudari kandung, saudari perempuan. Kalau saya punya, misalkan nih, saya punya suami. Ada seorang wanita meninggal dunia, dia punya suami, dan dia punya saudari kandung. Pertanyaan, suaminya dapat berapa? Dapat setengah, karena nggak punya anak si mayit kan gitu. Saudarinya dapat berapa? Setengah juga. Dapat setengah juga. Berarti apa? Hartanya habis dibagi karena furud. Nggak ada sisa, berarti masa itu tidak ada sisa. Maka kalau seandainya nanti kok saya masih punya paman, ya paman misalkan, paman itu itu mendapatkan dengan cara ashabul furud, ashabul ta'sib. Dia tidak mendapatkan. Kenapa? Karena hartanya sudah habis. Ya bisa dipahami ya, paham ya? Maka yang bisa berkumpul antara setengah sama setengah cuma suami sama saudari. Suami sama anak nggak bisa, anak perempuan. Kenapa? Kalau punya anak perempuan, suaminya nggak dapat setengah. Dapatnya berapa? 1/4. Karena syarat suami itu mendapatkan setengah jika si mayit tidak punya anak. Tidak mungkin antara suami sama anak perempuan dapat setengah semua, nggak mungkin. Kenapa? Karena anak perempuan lebih kuat daripada suami. Ya sampai di sini. Nanti silahkan nanti diulang-ulang lagi. Kalau bisa itu sering kita itu mencontohkan. Contohnya saya atau contohnya bapak saya. Sekarang kalau bapak saya meninggal dunia, siapa yang dapat setengah ya itu? Nah, itu dulu lah. Kita fokusnya ke setengah. Yang lain nanti. Yang penting kalau saya meninggal dunia, siapa ya anak ahli waris saya itu yang sekarang mungkin bisa dapat setengah itu siapa gitu. Itu coba Mas itu nanti sering latihan seperti nanti kita itu akan paham. Fahamnya warisan itu karena sering dilatih. Istilahnya kayak kita belajar matematika. Yang kali ini kalau antum nggak pernah latihan ya nggak bisa juga itu, karena itu ilmu praktek bukan ilmu teori. Setelah kita dapat teorinya, setelah itu kita coba di dalam praktek kita. Ya sampai di sini pembahasan kita, nanti insya Allah kita lanjut lagi. Ya masa ini mumet sedikit lah, antum belajar mumet sedikit nggak apa-apa. Ini namanya mondok. Ini pelajaran di pondok itu rupanya kayak gitu loh. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu harus tahu nanti rupanya anak-anak anda yang di pondok itu pelajarinya susah-susah gitu loh. Masih biar di sini itu bapak ibu juga merasakan pelajaran pondok itu kayak apa gitu. Ini baru warisan loh, ini belum belajar bahasa Arab, nahwu, sorof, membaca Quran, hafalan Quran. Rupanya anak anda itu juga stres juga dengan di pondok itu, karena pelajaran itu susah gitu loh. Oh kita di sini cuma 1 jam, sepekan sekali saja pusing kita kan gitu loh. Ya, jadi rupanya pondok itu nggak mudah itu, ilmu-ilmu agama itu nggak mudah itu. Ya sampai sini pembahasan kita, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain.